Dia dibuat dengan cara apa, kemampuan geraknya dia gimana, kita nggak bisa paksa gitu. Boneka itu harus... Keterbatasan itu malah membimbing untuk prosesnya. Betul. Terus lagi-lagi aku juga berpikir itu yang pertama. Yang kedua, semua orang tahu Elmo ya, Sesame Street, tahu Big Bird, tapi nggak ada yang tahu Kelvin Clash siapa. Dia adalah orang yang memainkan Elmo. Main teater boneka, it's not about you. It's about the... You are selfless. Kita tuh, aku dan teman-teman di Peppermoon merasa kami belajar untuk menanggalkan diri. Ini semua tentang bonekanya, ini semua tentang ceritanya gitu. Mau mulai dari mana ya? Dari mana ya? Ayo, dari mana ya? Banyak ternyata yang udah diobrolin ya. Tadi itu di-record semua loh. Oh iya, nih Ari pinter deh ngambil. Ini Mbak, sebuah upaya yang dirintis dengan belum ada prototipe atau belum ada yang memulai itu kan penuh tantangan ya. Sampai di mana Mbak Ria punya keyakinan lalu kemudian gigih mewujudkan itu sampai orang lain bisa mempercayai dan akhirnya terbukti. Itu kan perjalanan, saya merasa perjalanan spiritual juga sih. Kekeras kepalaan yang luar biasa ya. Kekeras kepala. Iya sih. Sebenarnya kalau Peppermoon sendiri itu kan organik banget ya Mas ya. Itu tidak didesain sejak awal akan berbentuk seperti apa gitu loh. Semua yang kami lakukan di Peppermoon itu aku pikir itu tumbuh karena kebutuhan orang-orang yang bekerja di dalamnya gitu. Jadi awalnya Peppermoon itu kan aku tuh bikin sesimpel, aku suka sama seni rupa, aku senang seni pertunjukan, dan aku concern sama pendidikan seni untuk anak. Awalnya itu. Terus bentuknya sanggar awalnya malahan. Jadi aku dan seorang teman, jadi co-founder itu sebenarnya tadi awalnya foundernya 2 gitu. Aku sama temanku namanya Ani Rusmawati, tapi sekarang dia sudah tidak di Peppermoon lagi, sudah punya kesibukan sendiri. Dan waktu itu tuh kami teman satu kontrakan sebenarnya, satu kos-kosan. Jadi satu kos-kosan tuh ada 3 kamar, aku baru lulus kuliah gitu, dan ada satu kamar kosong di tengah. Waktu itu kami berpikir gitu, kayak bikin apa yuk gitu, aku punya banyak buku, aku punya ini, terus ya dia bilang buka aja, buka perpustakaan kecil aja gitu, untuk anak-anak di sekitar sini gitu. Awalnya sangat sederhana. Nah pilihan nama Peppermoon tuh juga sesimpel, ada temanku punya CD Diana Krall Lawas gitu kan. Terus kok namanya judulnya lagunya Peppermoon ya, apik ya, ini dijadiin toko es krim bagus, jadiin toko buku bagus, jadiin apa-apa bagus gitu kan. Terus aku bilang kalau suatu hari nanti aku bikin sesuatu kan aku akan kasih nama Peppermoon gitu. Nah sebenarnya waktu itu ya bikinnya karena memang aku concern ya dengan, terutama waktu itu yang banget tuh seni pendidikan untuk anak sih awalnya. Karena kenapa sih dulu waktu aku kecil semua orang gambarnya gunung 2 gitu. Ada matahari di tengah, sawah-sawah gitu. Aku sampai menduga jangan-jangan tuh dulu guru gambarnya tuh dari desa, salah satu desa di Boyolali, karena itu gambarnya beneran gitu banget gitu. Atau Klaten, bener kayak kelihatannya gitu. Nah, sedangkan yang sekarang kalau anak-anak itu lomba gambarnya sama, gradasinya, warnanya sama, ketebak tuh yang masuk sanggar. Kok nggak ada bedanya ya sama dulu gitu? Apakah memang seni itu hanya untuk imitasi? Apakah seni itu hanya untuk meniru gitu? Harusnya kan nggak, seni itu untuk ekspresi gitu. Harusnya tetap ada ruang untuk itu. Jadi waktu itu kami berpikir buka sanggar tuh untuk itu. Nah awalnya tuh juga yang tadi aku bilang sangat organik ya, karena bentuknya akhirnya memutuskan taunya ya komunitas gitu kan. Jadi banyak banget temen-temen yang come and go dateng gitu. Baru sebulan jalan kena gempa. 2006. Baru jalan sebulan kena gempa, ambruk kabeh gitu. Terus kita berpikir kita bisa bikin apa ya gitu. Jadi kalau nggak salah seminggu setelah gempa kami udah angkat barang-barang dari studio, dari sanggar kami waktu itu untuk berkeliling ke desa-desa untuk bikin safe space buat anak-anak. Jadi waktu itu kami berpikir kami nggak mungkin membantu orang tua membangun rumah lagi, kita nggak mungkin membantu di dapur umum. Apa yang bisa kita lakukan gitu? Dan waktu itu yang ada di benak saya dan teman-teman, ya ini orang tuanya pusing ngurusin rumahnya, anak-anaknya nggak ada yang ngurusin gitu, dan mereka nggak punya tempat yang aman gitu untuk mereka mau main, mau apa gitu, karena semua betul. Akhirnya kami mengambil bagian di situ, jadi membangun tenda, terus diisiin pakai buku-buku, ada alat gambar gitu, dan kami berkeliling selama 1,5 tahun melakukan itu gitu. Setelah selesai, rumah sudah mulai terbangun, aktivitas sudah mulai berjalan lagi di desa masing-masing gitu. Akhirnya kita kembali ke real life dong gitu. Begitu juga dengan teman-teman Peppermoon yang lain. Ya mereka kembali ke dunia nyata, harus kerja, harus menikah, ada yang macam-macam. Tersisa saya dan beberapa teman waktu itu, dan Iwan waktu itu kami baru married.
Kami menikah 2007 gitu. Iwan waktu itu udah ikut sih jadi fasilitator seni rupanya gitu. Di Peppermoon. Di Peppermoon sudah ikut. Tapi emang dia kan seni rupa ya, dia visual artist gitu. Nah, akhirnya waktu itu ketika ngurusin komunitas ternyata capek ya ngurusin komunitas. Karena bukan bidangnya juga. Dan orang-orang kan come and go ya. Maksudnya ketika komunitas itu selus itu gitu, tidak ada tekanan, orang bisa datang kapanpun gitu. Akhirnya waktu itu sampai di titik yang tersisa hanya saya dan Iwan. Hanya saya dan Iwan, dan kami berpikir ya kita sebenarnya cita-citanya apa sih dari apa yang kita pengenin selama ini, sudah kita lakukan selama 2 tahun ini tuh sebenarnya apa. Itu 2008. Terus kami memutuskan memang kayaknya harus jadi seniman ya gitu, untuk bisa sharing, untuk bisa ngasih workshop dengan proper, untuk bisa bercerita banyak. Itu tuh mau nggak mau harus jadi seniman gitu, karena kita membuat karya tapi kita juga bisa membaginya dengan orang lain gitu. Akhirnya berubahlah nama Peppermoon itu menjadi Peppermoon Puppet Theater, karena kemudian itu yang menurut ya aku nemuin passion baru gitu, yang menggabungkan si seni teater dengan seni rupa itu tadi gitu. Perjalanannya seperti yang tadi aku bilang, lagi-lagi sangat organik ya. Akhirnya ketika mengalir banget Mas. Jadi yang awalnya komunitas banyak itu akhirnya kita putuskan ya kita by project aja gitu. Kalau yang dibutuhin siapa ya ayo gitu. Akhirnya waktu itu mulai 6 orang itu solid dari tahun 2000, mungkin 2010 tuh mulai solid sampai 2015 kemudian berganti personel gitu. Nah sampai sekarang kami berlima gitu. Jadi kemudian kenapa bikin festival teater boneka internasional, kenapa bikin rumah residensi, kenapa jadi itu semuanya organik banget gitu. Dan keras kepala sih emang ngeyel. Untuk mendapatkan kekeras kepalaan itu apa yang mendasari keyakinan Mbak Ria ya, sehingga kayak tadi keputusan ini harus dijalankan dengan seniman nih, digarap dengan menjadi seniman gitu. Padahal kalau kita di era saya setidaknya, mungkin juga eranya Mbak Ria ya, kalau jadi seniman itu orang tua kan kayak seniman mau makan apa gitu ya, masih gitu ya. Apalagi sebuah dan profesinya Mbak Ria di kesenimanannya pun belum ada. Nggak ada contohnya. Artinya ini sudah seniman, nggak ada acuan. Kalau rupa kan, wah ada apa nih? Ada Basi Abdullah. Betul. Teater boneka, tadi apa kakak? Nah, itu gimana? Titik keyakinan lalu kemudian dan keras kepala untuk mewujudkan. Pertemuanku dengan penonton sih Mas sebenarnya. Itu yang membuat aku merasa ini worth it untuk diperjuangkan. Jadi bolak-balik aku selalu berpikir bahwa ketika ini seni pertunjukan, seniman nggak bisa berdiri sendiri. Namanya saja seni pertunjukan, itu dipertontonkan. Ada pihak lain yang kemudian menjadi bagian dari kekaryaan kita dan mereka adalah penonton gitu. Pertemuan aku ikut kelompok teater selama 4 tahun. Sebelum bikin Peppermoon, waktu aku kuliah, aku ikut satu teater. Kuliah apa sih? Ilmu komunikasi, kan? Visipol UGM. Oh, tinggal di Jogja itu jadi seniman menular. Iya, hati-hati. Kelamaan di Jogja jadi seniman kamu nanti. Aku sudah pernah ikut sebuah kelompok teater selama 4 tahun gitu, dan pengalamanku membuat karya teater di situ membuat aku jadi kayak wow, menarik ya gitu bikin pertunjukan. Tapi memang waktu itu aku step back dari teater karena aku pikir kayaknya teater bukan duniaku. On stage menjadi aktor atau menjadi sutradara dengan cara teater yang seperti itu bukan caraku gitu. Menemukan format teater boneka ini magical sih kalau buat aku ya Mas ya. Mungkin ini orang bilang passion ya, tapi ketika aku menemukan, aku belajar banyak banget mengenal diriku sendiri sebenarnya. Penemuannya dan pengenalan diri di situ. Betul. Jadi kayak misalnya gini, kalau di teater ya, aku membandingkan cara orang menyutradarai itu kan sutradara adalah orang yang paling tahu gambaran atas semuanya ya. Jadi kamu begini, kamu harus begini, aktingmu begini, caramu begini gitu. Di teater boneka itu sama sekali tidak terjadi. Kenapa? Karena kita semua ngikutin bonekanya bisa apa? Dia dibuat dengan cara apa, kemampuan geraknya dia gimana, kita nggak bisa paksa gitu. Boneka itu harus... itu malah membimbing untuk prosesnya. Betul. Terus lagi-lagi aku juga berpikir itu yang pertama. Yang kedua, semua orang tahu Elmo ya, Sesame Street, tahu Big Bird, tapi nggak ada yang tahu Kelvin Clash siapa. Dia adalah orang yang memainkan Elmo. Main teater boneka, it's not about you. It's about you are selfless. Kita tuh, aku dan teman-teman di Peppermoon merasa kami belajar untuk menanggalkan diri. Ini semua tentang bonekanya, ini semua tentang ceritanya gitu. Dan dengan cara seperti itu, kami ngerasa jadi, aku di satu titik ngerasa, wah gila ya gitu. Kayak
ini abis pentas kan Peppermint punya ritual ngundang penonton ke panggung ya. Udahlah tuh, siapa yang megang boneka tuh pasti dikejar orang. Geser bonekanya, ya orang itu akan ngejar boneka itu kayak wah, gila ini enak banget sih kayak gini nih gitu. Jadi bukan tentang keakuan gitu loh Mas. Dan itu yang aku pikir ini yang membuatku jatuh cinta berkali-kali dengan medium ini gitu. Nah kalau kemudian kekeras kepalaannya dari mana, ya itu tadi sih sebenarnya dengan apa yang aku dapat dengan mempelajari dan menekuni medium ini, orang-orang yang aku jumpai gara-gara teater boneka gitu tuh gila sih gitu. Aku nggak kebayang aku bisa tiba-tiba makan siang bersama dengan istrinya Jim Henson yang bikin Sesame Street, and it's because of teater boneka. Aku nggak kebayang aku bisa ke Natuna kasih pertunjukan ke salah satu kependuduk gitu ya, kampung penagi yang itu mereka bahkan bilang kami tidak pernah tersentuh seni gitu. Dan itu cuma gara-gara aku ngeluarin boneka, aku motret, mereka ngumpul bilang kakak ini apa gitu. Oke, itu ada interaksi. Besok saya pentas di sini boleh? Boleh, oke gitu, langsung besoknya kita gelar pentas gitu. Aku pikir itu peluang-peluang yang aku ngerasa aku mendapatkannya karena teater boneka gitu. Banyak perjalanan, banyak pertemuan, ketemu sama para penyintas 65 gitu. Yang cerita-cerita masa lalu. Kami pernah juga bikin workshop untuk penyintas GAM Aceh dan juga Papua, konflik Papua itu lewat teater boneka gitu. Maksudnya ini medium yang orang tadinya pandang mungkin sebelah mata ya. Atau sangat sederhana. Iya betul. Atau teater boneka. Oh iya yang buat dongeng-dongeng di sekolah itu ya gitu. Bukan. Tapi juga di satu titik kami merasa gini. Semakin kami dianggap sepele, kami semakin senang di satu titik karena kami punya keleluasaan dan ada kesempatan untuk kemudian ingin membuktikan atau ingin menunjukkan, ya nggak perlu membuktikan lah, tapi menunjukkan gitu. Karena ketika kita udah di wah gitu malah bahaya tuh. Wah hati-hati. Ntar jangan-jangan begitu ketemu langsung jebol mau ini. Ada mantranya tuh si Farid itu menyebut berbahagialah kalian disepelekan karena punya kesempatan untuk mengejutkan. Iya betul sekali. Itu punya ruang. Dalam perjalanan panjang itu titik-titik mana Mbak Ria kan dari 2000 habis gempa ya 2006 terus kemudian ada titik di mana terkumpul lagi akhirnya berdua dengan Mas Iwan lalu merancang bahwa ini seniman dikerjakan dengan cara-cara seniman lalu sampai sekarang titik-titik mana yang membuat Mbak Ria tuh yakin ini jalanku deh dan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh apalagi relasi dengan penontonnya begitu kuat ya kalau saya lihat dan itu kayak memberi energi ya. Iya betul banget Mas, betul banget. Titik-titik mana tuh sebenarnya titiknya harian ya kayaknya kalau buat kami ya. Itu nggak ada Peppermint, aku nggak ngerasa punya peak gitu kayaknya enggak ya. Maksudnya memang ada beberapa proses yang membuat kami belajar lebih matang gitu. Ada dulu bahkan ketika sebelum kami bikin itu kayaknya 2009 kalau nggak salah. Kami sempat diundang pentas ulang tahun anaknya Mbak Ginny Park. Dia itu adalah direkturnya Padepokan Bagong Kusudiarjo. Beliau menemani kami sudah sangat lama gitu, sangat percaya. Kami diundang nih ulang tahun anaknya gitu. Aduh pentasnya jelek banget Mas. Dan itu kenapa? Karena timnya Peppermint itu menganggap itu sepele. Akan cuma pentas buat anak-anak. Di titik itu aku ngerasa langsung ini nggak bisa begini, ini nggak bisa cuman bentuknya komunitas gitu, ini nggak bisa, itu titik terbesar. Kegagalan hari itu adalah pecutan paling besar. Jadi Mbak Ginny tuh setiap kali sekarang nonton pertunjukan Peppermint dia bilang, gila ya Ria, aku tuh masih inget betul bagaimana kamu merasa gagal di pertunjukan hari itu, ulang tahun anaknya gitu. Dan ternyata kamu di titik ini ya sekarang gitu. Nah, dan itu terjadi, apa yang Peppermint dapat hari ini itu karena kami pernah mengalami itu gitu. Terus ya banyak lah masih ya kayak ketemu apa terus dianggap gimana, itu udah kata justru pengalaman gitu. Buruk itu malah menghadirkan betul. capaian. Terus kayak nggak mungkin lah dia keterima tuh touring ke Amerika gitu. Ternyata kami yang terpilih bareng sama Jogja Hip Hop kan gitu. Sering diulas di banyak kisah ya tentang Mbak Ria sama Mas Iwan residensi di New York dan itu kan kayak menemukan reborn sih itu kayaknya. Jadi sebenarnya lebih karena ini sih. Jadi emang tahun 2009-2010 tuh 6 bulan aku sama Iwan tuh dapat grant untuk residensi Asian Cultural Council di New York City gitu. Nah yang jadi menarik sebenarnya di saat itu Peppermint tuh justru malah lagi itu baru mulai banget kan, kayak baru 3 tahun umurnya, karyanya belum terlalu banyak. Sedangkan yang sering apply ke residensi itu tuh seniman-seniman senior gitu dan
Mereka sampai, hah? Ria keterima, gimana ceritanya? Wah, banyak banget Mas yang aku denger suara Sumbang ya? sumbang, sumir, Atau fales ya? dan kok bisa sih, nggak percaya sebenarnya, kok Iya, bisa gitu. Nah, aku juga sebenarnya sampai hari ini masih Kok masih aku ya? bingung, kenapa kita keterima ya gitu. Tapi memang betul sih, maksudnya umurku waktu itu 25 atau 25 tahun, pokoknya masih sangat, 27 aku waktu itu. 27. Jadi mungkin mereka juga melihat ada banyak kesempatan di depan yang kalau kamu berangkatnya sekarang, Ada ruang yang panjang itu ya? ke depan tuh kamu mau ngapa-ngapain masih banyak tuh, masih penasaranmu masih banyak gitu. Sebenarnya yang terjadi selama sebelum kami melakukan perjalanan itu, kami kan kalau ngobrolin tentang seni itu selalu sama teman-teman lintas disiplin, anak-anak teater, anak-anak seni rupa, anak-anak tari gitu, anak-anak musik. Tapi sama seniman teater bonekanya sendiri tuh kami ketemunya dalang lah ya gitu, teman-teman dalang gitu. Tapi kan logikanya juga sangat berbeda gitu. Jadi tandemnya tuh, nih ngobrolnya, jadi kayak kami ngumpulin puzzle biasanya. Nah, begitu kesana, ketemu 70 seniman teater boneka. Sekaligus. Dari yang kalau nonton pentas tuh harus pakai password apa, karena itu dilarang tempatnya, itu bekas mafia drugs gitu, banyak bolongan, bekas peluru gitu-gitu, sampai nonton di Broadway gitu. Range-nya tuh gede banget, bener ya? Mas, bener di New York apalagi ya gitu. Nah, jadi dan sekitarnya waktu itu kami juga ke Boston, Baltimore, lain-lain. Nah di situ tuh kayak reborn, kayak kebentuk gitu. Dan aku berangkat berdua sama Iwan yang kami berdua notabene awalnya punya background yang sangat berbeda. Dia visual artis, biasa kerja studio sendirian. Aku anak teater dan komunitas yang apa-apa dirembuk bareng-bareng gitu, jengkel banget kayak sempet gak usah deket-deket gitu. Tapi di situ malah dapat pemahaman yang sama ya, di waktu yang bersamaan, lalu kemudian kami mengalami banyak hal, mendiskusikannya setiap hari, dan gak ada orang lain. Jadi udah gak punya pilihan, Jadi itu di satu masa winter, snowstorm di luar, kami gak bisa pergi-pergi, sampai bosen banget kayaknya aku cocoknya jadi istrinya Iwan apa di Jogja aja gitu, mikir kayak gitu. Kalau di New York gak cocok. Iwan juga bahkan mikir gitu, kayak gila ini udah jenuh banget gitu. Dan 6 bulan itu tuh orang kalau masih wow, ini udah sampai ngelihat busuk-busuk ke New York tuh udah kelihatan lah waktu itu. Dan itu di mana? Di Manhattan ya? Di Manhattan, di West Village waktu itu tinggalnya. Jadi tapi begitu kami pulang itu kayak amunisinya gila sih. Dan akhirnya lahir karya masterpiece. Kami bisa bilang itu sebenarnya titik awal kami menancapkan diri bilang bahwa ini Peppermoon Puppet Theater. Apa tuh yang Muatirika? Muatirika. Yang ngomong tentang 65 Swahili. Ya? Ngomong tentang 65 tapi dengan cara yang sangat umum sebenarnya, metaforik, nonverbal pertama kali. Itu nonverbal pertama ya. Sebenarnya udah pernah nyoba karena dari 2008 kami ngerasa pernah tuh bikin satu pertunjukan full skripnya tuh full verbal gitu, realis banget. Terus begitu selesai pentas aku baru sadar ini apa bedanya sama teater realis ya. Karena bonekanya dipaksa ngomong gitu. Itu pasti beda ya. Beda banget Mas. Dan aku pikir ini bukan bahasa ibu dari bonekanya gitu. Ini bahasanya pemain gitu. Makanya di 2009 kami mulai nyoba-nyoba tuh nonverbal tapi masih ragu-ragu gitu. 2010 tuh kayak udahlah ini tahu nih caranya gini gitu. Dan itu malah lebih luas diterima publik kan, tanpa terbatas oleh bahasa. Betul, dan juga memberikan ruang yang luas untuk publik membangun cerita mereka sendiri. Itu yang jadi menarik, itu kenapa karya-karya... Jadi imajinasi publik disertakan ya, dilibatkan. Itu yang membuat bagaimana, aku pikir ini dugaan sih ya sebenarnya. Kenapa banyak penonton merasa memiliki cerita itu. Karena sebenarnya kami membuka seluas-luasnya, mereka mau ngisiin pakai memori mereka yang mana, gitu kan. Jadi ketika ngelihat Puno misalnya, karya kami yang live terakhir di Indonesia, Puno Letters to the Sky itu kan cerita tentang seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya, meninggal dunia gitu, dan dia menghadapi bagaimana dia ngerasa sendirian gitu, tapi juga di titik lain bahwa orang tuanya juga ngerasa gila, aku udah nggak bisa megang anakku lagi gitu. Di saat itu ketika selesai pertunjukan dan para penonton naik ke panggung, itu tuh yang cerita bukan anak kehilangan orang tuanya aja. Macem-macem. Aku ingat kakakku, aku ingat suamiku, aku ikut anakku, aku ingat semua tuh kayak nenekku, temanku, sahabatku itu keluar semua Mas. Jadi dua karakter yang dibangun di atas panggung itu tiba-tiba no name gitu, tiba-tiba jadi ini aku dan dia gitu. Tiba-tiba itu kayak gitu. Kalau enggak saya konfirmasi. Itu kayak forma yang Mbak Ria bentuk, lalu orang mengisi jiwanya atau mengisi ceritanya masing-masing. Bener banget. Makanya mereka terlibatnya juga intens. Betul. Dan itu yang aku pikir jadi
mungkin ini ya kenapa gitu audiens jadi merasa sangat memiliki karyanya dan sangat dekat gitu. Selain juga memang tema-tema yang kami pilih memang tema-tema keseharian ya gitu. Kita nggak bicara, misalnya kita bicara hal besar itu kita selalu pakai sudut pandang personal gitu. Kayak yang 65 kan Mbak Ria juga menggambarkannya dari sisi orang yang terpisah karena studi tiba-tiba nggak boleh pulang, dan itu emang konfliknya menjadi personal ya. Bener. Meskipun konteksnya gede banget besar. dan ngomonginnya long lost lover aja gitu, tapi orang tiba-tiba kayak ditarik, iya ya urusan besar sebesar itu tuh bener-bener berpengaruh pada kehidupan person to person gitu. Dan orang-orang jadi punya empati besar dengan itu gitu kan, karena justru ketika ngelihat contohnya udah person by person gitu. Itu sih yang jadi mudah menarik. di relate sama orang. Betul. Itu kisah nyata atau? Kisah nyata kalau secangkir kopi dari Playa. Itu yang ada di ADC. Iya, kebetulan aku itu disamperin sama Mbak Mira sama Mas Riri. Aku bilang satu-satunya cerita cinta yang kami punya ini tragis banget. Tapi kan sebenarnya kayak endingnya Cinta sama Rangga. Iya ya, sebenarnya ya, kan? benar terpisah karena studi dan sebagainya, tapi ada alasan politiknya ya tipis sih, tetapi yang ini membuat sih kalau nantinya. Tapi si secangkir kopi dari Playa ini perjalanannya menurutku waneh banget sih Mas. Itu kayak kami kayak dikirim sama semesta untuk menghadirkan cerita ini dan untuk membuat kedua long lost lover ini menerima dengan cara mereka. Itu gila sih. Karena si ibu, si perempuannya itu juga nonton. Dia menonton salah satu pertunjukan kami di Jakarta. Pak Wi, karakter utama yang kami ambil ceritanya itu nonton pertunjukan ini akhirnya tahun lalu Desember setelah 8 tahun karya ini berjalan. Dan dia pulang dari Kuba, ngepas kami bikin pertunjukan di Semarang, langsung kami jemput dari Blora, duduk paling depan, dia nonton. Itu kayak ini memang kayaknya si alam semesta yang meminta kami untuk melakukannya. It's not about big clapping audience having standing ovation gitu, bukan. Ini tentang dua orang ini dua pribadi yang menonton di saat yang berbeda dan membuat mereka mengingat lagi. Dan Sekretaris mereka akhirnya ketemu nggak? Mereka ketemu karena dibantu sama Andi Malarang yang waktu itu. Andi. Ceritanya panjang itu, wah silang sengkarutnya luar biasa sih. Kalau Mbak Ria melihat masa lalu tuh bagaimana ya? Karena itu mengungkit cerita lama ya. Apa yang Mbak Ria maksud atau niat apa Mbak Ria menggarap itu? Apakah mengangkat memorinya kah? Atau memunculkan lagi konteks selamanya? Atau ya tadi sentuh personal-personal itu karena kisahnya jadi universal sebenarnya? Kenapa masa lalu penting? Karena buatku itu membuat kita paham kita berada di mana sekarang sih. Tanah yang kita pijak itu tanah yang seperti apa. Udara yang kita hirup itu udara yang seperti apa. Darah yang ngalir di tubuh kita itu gen kita tuh gen apa gitu. Kultur macam apa yang dimiliki oleh orang tua kita sebelumnya gitu. Ketakutan apa yang mereka simpan. Dan mungkin itu kemudian akan berpengaruh pada diri kita gitu. Aku pikir kalau kita paham apa yang terjadi masa lalu, kita akan mengerti apa yang terjadi hari ini dan mau kemana kita ke depan. Aku pikir itu jadi penting. Kenapa cerita-cerita masa lampau itu menurutku selalu menarik diulik dengan cara yang baru ya Mas. Karena kemudian juga it could be happen anytime gitu. Sejarah itu bisa berulang gitu. Makanya waktu itu aku bilang, sebenarnya waktu ketika kami memutuskan pentas Muatirika pertama kali itu kan, itu pertama kali kami mengangkat cerita kami sendiri ya, dengan tema 65 gitu. Ya waktu itu kami cuma berpikir bahwa kita pengen sejarah ini terpapar untuk mereka yang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di 65. Karena itu terjadi. Waktu kami pentas, bayangin ada jurnalis datang, dia bilang, emang 65 ada apa Mbak? Ganyang Malaysia. Serius. Sampai kayak, dan dia masih sangat muda. Dan aku bilang, ya ini juga nggak salah. Ya, sejarah karena orang tua tidak diajarkan dengan tepat. Bahkan di sekolah juga udah mulai dihapus kan pelan-pelan gitu. Jadi orang tua kalau nggak membicarakan itu juga anaknya mau tahu gimana coba gitu kan Mas. Jadi aku pikir ini jadi menarik ya. Dan supaya nggak terlekat ke masa lalu dan ya itu jadi peristiwa yang tadi ini ada di darah kita, ada di tanah yang kita pijak, ada di udara yang kita hirup. Gimana Mbak Ria melempatkan masa lalu itu? Ya aku pikir sebenarnya aku tuh awalnya kan memang bukan anak yang cukup concern dengan tema-tema politik meskipun aku anak sarjana ilmu politik. Kenapa? Papaku tentara. Papaku tentara dan nggak usah deh macem-macem gitu, mikir-mikir kayak gitu, mikir hal lain di luar tampuk kekuasaan, apalagi doi Orde Baru kan gitu.
nggak usah mikir yang lain, tidak ada warna lain selain ini gitu kan. Aku dari kecil begitu. Aku ketemu Iwan yang eyangnya di penjara 13 tahun karena dianggap tergabung dalam partai komunis gitu. Pertemuan ini kan luar biasa ya, kayak misalnya satu anak tentara, satu dua kutub yang cucu yang dan kami bertemu di generasi kedua berarti kan setelah anak dan cucu nih kemudian ketemu nih. Ya aku pikir ada hal yang memang harus diselesaikan di generasi tertentu gitu. Papa mamaku nggak bisa menyelesaikan itu gitu. Ya nggak apa-apa. Bapak ibunya Iwan nggak bisa membicarakan itu. Pak adenya harus aku yang nanya. Iwan nggak bisa nanya langsung ke Pak adenya gitu. Jadi jadi ya aku pikir memang ada PR tiap generasi untuk kemudian menyelesaikan masa lalu itu gitu dan menerima sebenarnya. Tapi juga berdamai, tapi juga berjaga supaya itu tidak terjadi lagi. Karena kita sama-sama tahu nih, nggak ada yang benar, nggak ada yang maksudnya susah untuk memastikan. Betul, ini versinya yang mana gitu. Kenapa itu bisa terjadi juga karena mungkin ada pemantiknya juga gitu. Jadi itu kompleks banget lah. Nah, apalagi kemarin-kemarin sempat tercium lagi kan, ini mulai kok mulai bau-baunya mirip lagi nih gitu dengan bentuk yang berbeda misalnya. Tapi kita menjawab situasi dengan cara apa ya gitu. Akhirnya kami bikin satu karya baru gitu waktu itu yang judulnya Siwa Malini, The White World of Siwa Malini gitu, yang dimana di pertunjukan itu semua penonton harus pakai baju putih, nggak boleh pakai warna lain gitu. Karena itu kami menemukan ada kecenderungan itu akan terjadi lagi, sempat akan terjadi lagi. Jadi waktu itu kami berpikir nggak, ini harus dijawab lagi nih, karena kita udah pernah nih yang dulu, jangan sampai lupa nih kejadian lagi, males banget gitu kan sebenarnya. Ya, proses sejarah yang kemudian diselesaikan oleh generasi selanjutnya. Benar, karena aku pikir juga painful ya untuk generasi sebelumnya untuk menyelesaikan saat itu juga. Aku pikir itu pasti sangat menyakitkan sih gitu. Tugas generasi berikutnya dan pelan-pelan diselesaikan pelan-pelan dengan caranya sendiri gitulah maksudnya. Dan kayaknya semesta emang memungkinkan untuk pertemuan-pertemuan yang tadi itu. Bener banget. Dia kayak kami ketemu Pak Wi itu gila, itu aku sampai masih merinding. Dia ngetok pintu rumahku, Mas, datang, dan aku bertemu sama dia pertama kalinya tuh di rumah ini loh. Karena dia datang dari Kuba, memang dia khusus mau ketemu seorang anak muda, sekelompok anak muda yang dia tidak kenal sebelumnya, yang mengangkat ceritanya gitu, dan dia bilang it means a lot gitu, karena waktu kami kirim DVD ke beliau ke Kuba, dia minta DVD juga dikirim ke ayahnya. Ayahnya itu ulang tahun ke-100, jadi itu hadiah ulang tahun buat ayahnya. Ayahnya nonton, selang 2 minggu setelah menonton ayahnya meninggal. Terus Pak Wi bilang, akhirnya Bapak bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada keluarga kami adalah sebuah kebanggaan. Itu kan, ya ampun. 2 minggu kemudian dia kayak selesai ya, udah cukup gitu. Karena Bapak juga, maksudnya keluarga itu benar-benar hancur lebur gitu. Mereka tidak punya penerus lagi gitu, nggak ada. Jadi generasinya terputus gitu kan. Terpahami sih. Gitu kan, jadi maksudnya ngetok lalu kayak ini siapa ya gitu kan, ini anak muda kenal aja enggak. Itu nemunya aja di internet ceritanya, Mas. Iya. Kalau Mbak Ria sendiri dapat kisahnya itu di internet. Iya, maksudnya itu, tulisan siapa? Pertama gini, wah itu ceritanya menarik banget. Jadi aku sampai berpikir ini prosesnya dibikin karya lagi sebenarnya menarik banget. Jadi waktu kami bikin 2008 kami sempat ngulik karya 65 juga, cerita tentang 65 juga sebenarnya. Kami ke IRB, Ilmu Religi dan Budaya, ketemu Mas Tri, namanya salah satu dosen di sana, profesor di sana. Terus dia cerita, Ri, sebenarnya tuh ada satu cerita nih, aku pernah baca di mana ya, tapi dia juga lupa. IRB Sanata Dharma. Iya betul. Jadi ada bapak-bapak, dia itu adalah dulu tuh dikirim sama Soekarno ke Uni Soviet kalau nggak salah, pokoknya informasi nggak ada yang jelas gitu. Terus dia memutuskan, intinya dia meninggalkan tunangannya, terus kemudian dia berangkat. Ketika dia harusnya pulang, kejadian dong 65 gitu, tragedi, tentu saja dia cut segala macam, dia nggak bisa pulang. Tapi sampai hari ini tuh dia masih pegang tuh janji tuh, dia nggak nikah sama orang lain gitu. Terus tahu nggak sih pas zaman Gus Dur dia pulang ke Indonesia, masa dia naik bis yang sama trayeknya di Jakarta dengan bis yang dulu mereka sering pakai berdua lah gitu kalau pacaran gitu. Berharap kalau itu ibu ada di dalam bis itu kan ya selama 3 bulan Mas dia melakukan itu tiap sore. Itu kan ini orang kok masih hidup, ada orang kayak begini tuh gimana? Tapi namanya siapa Mas? Ya nggak inget aku gitu. Artikelnya baca di mana? Ya nggak inget aku. Pokoknya semuanya nggak inget. Terus riset. Udah nih 2011
Itu 2008. itu 2008. 2011 ketika wah nih kayak harus bikin sini karya ini nih. Aku nyimpen kan, aku anaknya gitu. Jadi kalau ketemu ada apa terus tak simpen gitu. Ntar celengannya dibuka pas tahun berapa gitu kan. Oh kita bikin nih, kita bikin gitu. Terus ini cari datanya dari mana ya? In the name of the almighty Google. Ketemulah itu pelan-pelan. Mahasiswa nggak bisa pulang. Apa pokoknya keywords random. Nemu 4 artikel. Semuanya mengacu dengan nama Widodo Suwarjo. Ceritanya persis. Jadi wah itu panjang, terus aku bilang aku terus nyari kan, ini kok cuma 4 ini. Nah salah satu artikel itu mencantumkan alamat email beliau. Jadi sebenarnya artikel itu menuliskan bahwa kalau ada yang kenal namanya Mbak Widari ini, tolong saya dikasih kabar, ini email saya gitu. Wow gitu kan, terus akhirnya aku ngontak beliau dan menanyakan apakah dapat izin nih kalau nulis, kalau menceritakan ini dengan bentuk teater boneka. Itu ada absurd banget kan, teater boneka gitu. Tapi beliau tak kasih linknya ke Muatirika juga, jadi dia tahu bahwa kami memang concern di tema itu gitu. Nah, Bapak sempat nggak jawab email lama karena koneksi di Kuba juga lucu gitu kan. Terus aku berusaha cari tahu nih sebenarnya nulis artikel ini siapa ya. Ketemu. Ternyata tuh nama pena, jadi nggak ada nemu di Facebook, nggak ada di mana nggak ada. Sampai itu juga aneh banget Mas, nemu satu blog yang menyebutkan bahwa nama itu adalah namaku gitu. Si orang ini menyebutkan nama aslinya di blog itu. Dan dia adalah kakak angkatanku di UGM. Samuter ternyata kakak angkatan. Jadi dia jurnalisnya. Satu jurusan juga? Iya, dan dia kakak kelasku. Dan aku pernah kerja bareng dia. Jurnalis apa? Dulu dia jurnalis SBY ternyata. Jadi kenapa dia bisa ketemu Pak Wi? Karena dia waktu itu ikut timnya ke Kuba, timnya di Malarangeng. Mbak Nenden. Betul banget. Iya. Saya langsung kontak dia, Mbak, kamu yang nulis artikel ini? Iya, aku. Merinding aku. Gila kan Mas? Kita hidup di orang yang sama ternyata. Saya nyaris ke Kuba waktu itu. Masa? Cuman saya waktu itu nggak pergi. Pas itu di era saya tugas di istana itu. Iya persis. Jadi dia oleh-olehin aku kalender Che Guevara sama Kuba, masih tak simpen itu Nenden itu. Dia itu jadi gara-garanya Pak Andi Malarangeng duduk satu meja sama Pak Wi. Pak Wi kan sudah jadi warga negara kehormatan kan, dia exile. Zamannya Gus Dur, dia kemudian dapat visa untuk pulang memang gitu. Karena Gus Dur kan melakukan banyak rekonsiliasi ya. Terus ditanyain sama Pak Andi gitu, Bapak keluarganya di sini juga? Saya tidak berkeluarga. Kenapa gitu? Ceritanya panjang ya, gitu. Akhirnya dia Pak Andi Malarangeng menyuruh Mbak Nenden, kamu malam ini harus ketemu Pak Wi. Gali ceritanya dan kita tulis, kita cari di mana si ibu itu gitu. Terus gila kan? Iya, terus ternyata Nenden. Mbak Nenden orangnya. Terus 2013 kalau nggak salah karya itu, apa 2012 karya itu kami pentaskan di Goethe Institute di Jakarta. Bu Widari datang nonton di kursi terdepan. Itu kayak yang wah ini another. Aku waktu itu kami kan selalu bikin magic circle ya sebelum pentas ya, dan kami waktu itu aku ingat sekali aku bilang sama teman-teman, ini mungkin emang kita tuh disuruh sih sama semesta nih untuk nyampein apa yang Pak Wi belum pernah bisa sampaikan, karena memang mereka akhirnya ketemu tapi itu keluarga besar. Jadi ibu bersama suaminya, ada keluarganya. Pak Wi sendiri. Pak Wi sama keluarganya juga. Jadi udah ketemunya kayak hai. Ada yang nggak terkatakan tetapi nggak bisa ngomong kan Mas. Saya mendapati kisah yang kurang lebih sama waktu saya ke Ceko, ke Praha. Kayak banyak Mas ya cerita-cerita kayak gitu. Saya ada keluarga yang kurang lebih kayak gini. Tapi mungkin kalau digali lebih dalam mungkin juga ada kisah-kisah ceritanya pasti kayak gitu. Gila sih. Tapi bahwa perjalanan sebuah karya bisa ketemu relung-relung pribadi ini yang aku amazed banget. Dan itu yang menyentuh pribadi-pribadi lain. Betul. Saya percaya deh kalau karya dikerjakan dengan hati, akan hati lain yang tersentuh. Dan itu punya. Aku tuh menurutku ya Mas, karya tuh nggak bisa bohong, proses tuh nggak bisa bohong. Mau sebagus apapun tampilan luarnya, kalau prosesnya di belakang nggak beres, itu orang tuh pasti tetap akan tahu kok gitu loh, akan kecium gitu. Dan ya itu yang kami usahakan untuk tetap bisa beres proses dalam kan. Akhirnya Jaga Timur itu yang nomor 1 gitu, di satu titik. Nggak bisa kan. Saya jadi terjawab kenapa Andi Malarangeng yang mempertemukan itu, karena dari proses awal menemukan kisah itu ada di situ. Betul. Tadi saya mau tanya tapi terus kok Andi Malarangeng gitu ya ternyata dan saya bisa nembak. Karena itu benar-benar wah, Mbak Nenden. Nanti kalau ini saya kasih tahu deh. Saya dikasih kartu kalender. Oh gitu. Jadi perjalanan C dari dia
ya awal, lalu kemudian sama anaknya dan sebagainya, itu masih aku simpan sampai sekarang itu dari Nenden. Tuh kamu kalau berhasil jalan tuh, nah kamu Ya, jadi mungkin aku aku ketemu mungkin jadi sama Pak penasaran. Wi gitu kamu malah. Lucu banget. Oke, Pak Wi. Lalu yang lain Mbak, ya. Saya masih merinding tuh bayangin kita dapat kisah itu dan saya tercerai, oh. Iya kan. Lalu untuk proses-proses kreatif yang lain, apakah se-magic itu Mbak? Atau Each proses sih menurut aku selalu menemukan ke ininya sendiri ya, keunikannya masing-masing ya gitu. Ada lagi memang caranya berbeda, magicalnya lain lah ya gitu. Pertemuan-pertemuannya juga berbeda, tapi ada beberapa karya yang kayak aku tuh nempatin kayak sebenarnya setiap kali kami bikin karya baru tuh kayak kami nyiapin, karena kami selalu berpikir ini harus jadi satu pertanyaan besar yang sedang dihadapi sekarang. Jadi itu pasti energinya gede kan Mas, ketika kita berusaha mencari tahu dan berusaha memecahkan pertanyaan itu gitu di kepala. Itu relevan kan sebenarnya di situ. Benar, karena pun kayak misalnya ada commission work, kami akan selalu mencari cara gimana dari tema ini tuh sebenarnya apa sih yang perlu kita gali gitu. Nah, yang kayak gitu tuh perjalanannya luar biasa sih. Aku masih ingat jadi kayak misalnya Puno Letters to the Sky itu kan sebenarnya juga karya sangat sederhana sebenarnya. Kita ngomongin seorang anak yang kehilangan orang tuanya gitu. Tapi sebenarnya tidak sederhana itu gitu. Buat aku pribadi, awalnya 2014, karya itu kami bikin ini kan udah dua versi. 2014 tuh sebenarnya bentuk kami menuntaskan janji kepada seorang sahabat yang harusnya kami bikin karya bareng. Dia orang Filipina, dia seniman Filipina, sudden death. Dan dia sangat ngebet banget, kamu harus bikin sesuatu tentang langit. Kita bikin tentang langit, karena langit tuh sama tuh bahasa Tagalog sama bahasa Indonesia langit artinya. Ya, sama, ya. Tapi kalau di bahasa Tagalog ketambahan surga gitu. Terus kenapa sih kok kamu ini banget, ngebet banget sih bikin karya gitu kan? Iya nih, waduh, dia gini banget deh sama kami deh, sama aku sama Iwan. Meninggal di sudden death. Dia punya anak 2, umurnya masih 6 dan 6 tahun, masih kecil-kecil banget anaknya waktu itu. Wah udah hancur Mina kan aku. Itu bulan Maret dia meninggal. Bulan Mei aku sama Iwan berangkat ke Filipina untuk ke kuburannya dia gitu, untuk ketemu keluarganya, dan sedekat itu kami. Jadi kayak ini harus kami berangkat ke Filipina gitu, sampai kayak gitu. Oke, kita akan bikin karya untuk kamu gitu, untuk mewujudkan itu. Waktu itu jalan nih karyanya. Pada saat aku ngerjain karya itu aku hamil lunang. Yang tadinya aku sama sekali tidak berpikir aku mau hamil gitu, kayak nanti deh gitu. Tapi pas aku bikin karya itu tuh pas aku hamil, jadi kayak wow, ini ada yang meninggal, ada yang lahir gitu kan. Jadi kayak gitu. Memang siklusnya begitu. Nah, 2018 ketika kami bikin karya ini lagi, aku sudah jadi orang tua. Dulu aku adalah seorang anak yang kehilangan orang tuaku. Papa mamaku udah nggak ada gitu kan. Ketika aku bikin karya 2014, aku posisiku benar-benar orang yang kehilangan. Begitu sampai di 2018, I could be both gitu kan. Nah, itu yang membuat aku jadi, itu karya itu emosional banget sih. Aku inget banget di satu masa latihan, aku kan nyutradarain, aku nggak main kan, nyusun gitu. Biasa kami latihan kan adegan ini dulu, ya udah taruh adegan ini, taruh gitu. Hari itu semua digabung. Aku bisa nangis sesenggukan begitu nonton. Terus aku bilang, ini bikin apa sih? Gue tuh bikin apa? Gitu terus anak-anak yang di panggung, bu, kenapa ya? Terlibat banget, emosional banget ya berarti. Parah sih Mas, maksudku, wah gini ya rasanya gitu. Terus ya pas aku nonton beberapa kali, karena posisiku sutradara dan waktu itu aku nggak megang table light gitu, kan so, orang-orang udah bilang kan, ya enak kan rasanya, lu rasain sendiri lo nonton karyanya gitu. Dan di titik itu aku ngerasa banyak orang ketika datang nonton pertunjukan Puno, mereka kayak diizinkan untuk menangis sekuat-kuatnya di depan banyak orang, and admit that you lost them, dan mengakui bahwa kamu marah, kamu mengakui bahwa kamu kehilangan. Dan itu ternyata mamaku meninggal kan tahun 99 ya Mas. Itu karya itu 2018, itu yang karya 2018 itu tuh setelah 20 tahun mamaku nggak ada gitu, dan aku baru bisa rilis ternyata gitu. Prosesnya panjang. Itu terapi ternyata buat aku gitu, kayak aku bisa terima mereka pergi gitu. Kakakku, mamaku, papaku tuh di titik itu, wow gila ya, karena setiap kami bikin Magic Circle kami menyebut karya ini, setiap pemain akan mempersembahkan karya ini buat siapa gitu. Dan hari ini kita mengundang lagi jiwa mereka untuk datang, jiwa orang-orang, karena di karya itu juga kami ini bikin beberapa bulan sebelum karya itu dipentasin, kami sebar di sosial media, kalau kamu kangen, merindukan orang yang kamu cintai yang sudah meninggal dunia, kirimkan surat buat mereka lewat kami.
Kami berjanji mengirimkannya ke langit. Ratusan Mas kami dapat surat. Oke. Dan itu kami rewrite, kami tulis ulang ada satu Kertas. set kapal-kapal kertas itu yang digantung di ceiling teater ya. Dan di akhir semua turun, semua orang boleh datang dan membaca. Oke. Jadi di titik itu tuh kayak semua orang tuh sharing dan Iya. banyak kali Kebayang sih. aku ngelihat ada orang nggak kenal nih tadinya datang nih, mbaknya datang sendiri, yang ini datang sama pacarnya pas sama temennya gitu, yang sebelah nangis sesenggukan, ini orang nggak kenal tiba-tiba meluk Iya. Karena mungkin connect kayak aduh, gila perasaannya. nih mbaknya gila, nangisnya tuh kayak apa gitu, bolak-balik aku pas Buat pentasnya penonton itu juga wow. kayak ini ya, kayak rilis buat mereka Banget. perasaan kehilangan. Dan yang masih belum pernah, mungkin ada banyak, aku juga ngeliat anak sama orang tua. Karena kan pertunjukan itu kami bikin bilangnya untuk anak usia 6 sampai 80 tahun. Anak, dua-duanya anak tuh, ya 80 juga anak tuh gitu. Sering banget aku ngeliat nih pairing gitu, anak orang tua datang gitu, anaknya lebih kecil gitu. Nanti di tengah-tengah pertunjukan tuh nempel tuh makin lama. Papahnya mulai gini, mulai karena meluk ngerasa dia sampai selesai, gak terkoneksi. dilepas gitu. Berapa banyak sih karya yang bisa dinikmati oleh keluarga dengan cara seperti ini Iya, gitu. yang melibatkan seluruh emosi, Emosi apalagi dan- menyembuhkan tadi kan Iya, rilis. bener. Dan itu banyak banget Mas, ada yang datang ke aku. Saya Belum- baru connect tadi Mbak Ria bilang Peppermint ini justru penemuan diri ya. Mbak Ria menemukan Betul. juga ya. di banget. sini. Ini bentuk, kalau jadi seniman tuh memang kalau buat aku sebenarnya kita tuh terapi diri sendiri Iya, nomor iya, satu iya. gitu kan. Kayak ada itu tadi, pertanyaan apa yang kita punya itu yang berusaha kita selesaikan kan sebenarnya. Dan jadi pertanyaan banyak orang sebenarnya. Dan ternyata itu juga pertanyaan banyak orang, karena being personal is political. Iya. Ya kan gitu. Ya ini aku sampai waktu itu bilang kan, di Asia tuh kita tuh tidak diizinkan menangis bahkan ketika orang kesayangan kita meninggal gitu. Udah sabar, udah nggak apa-apa. Karena itu yang aku rasain. Jadi ternyata selama 20 tahun itu tuh aku nahan. Ketika Karena aku orang menghendaki kita betul, tidak. kamu kuat, kamu Iya. pasti kuat, dan itu yang Padahal di los aja. harus di depan. ya udah nangis tuh, kamu butuh nangis meskipun nanti ya sudah selesai ya, tapi kamu sudah mengeluarkan, kamu marah nggak apa-apa gitu. Itu jadi kayak terapi massal sih waktu itu, kayak wah pula keluar matanya pada Iya. Mas Kopi. Dari poin-poin ini yang membuat Mbak Ria, tadi pertanyaan saya awal ini membuat Mbak Ria yakin di jalan ini dengan keras kepala ini akhirnya Betul. menemukan audiensnya, dan audiensnya memberi energi juga ya. Banget Mas, karena aku pikir kalau nggak ada audiens kami kayaknya udah bubar dari kemarin sih. Karena ya buat apa, what's the point of Iya. sharing it kan, karena ya mungkin karena aku anak komunikasi ya, jadi aku ingin selalu memastikan bahwa sesuatu itu terjadi Pesannya dua arah nyampe, ya. dan dua arah. Jadi Dua arah. mereka juga kenapa kami selalu mengundang audiens ke panggung, karena di titik itu kalau mereka mau komplain, kalau mereka Langsung mau disampaikan. ngece, mereka mau appreciate, ya saat itu juga itu bisa mereka lakukan, dan Gitu ya itu sebaliknya. energi besar gitu. Nah, itu energi besar sih gitu. Soal Peppermint sendiri Mbak, kan melibatkan banyak orang ya. Hmm. Lalu ada orang yang kemudian pergi, datang Ya. dan sebagainya. Saya baca monokel 2 tahun lalu sih, ada satu komunitas juga di Jepang kayak gitu, tempat kayak hub gitu ya. Iya. Ada senior artis di situ, memungkinkan banyak junior artis bergabung, tapi setelah sekian lama junior itu malah diberi ruang, kamu keluar deh, meluaskan sayapmu atau membuat unit baru yang sesuai dengan bidangmu. Tapi orang bisa kembali lagi ke situ untuk dapat energinya lagi. Ini kan saya lihat juga kayak di Peppermint kayak gitu ya. Ada Wulang di situ, ada yang lain juga. Memaknai orang yang datang dan pergi dan membentuk Peppermint ini gimana? Sebenarnya kalau saya dan Iwan sih dari awal selalu berpikir bahwa ya kami mau melakukan ini sampai mati gitu aja gitu. Dan sampai saat ini sebenarnya tim kami 5 orang yang sekarang bertahan. Jadi aku, Iwan, Anton Fajri, Benny Sanjaya sama Pambu Priyojati. Anton sama Benny itu udah 12 tahun di Peppermint. Wow. Dari mereka yang tadinya masuk ke Peppermint sama-sama kita nggak tahu nih mau jadi apa umurnya dan Peppermint aja 14 ya Mas, mereka tahun 12. masuk di tahun kedua gitu. Itu kita nggak tahu nih mau jadi apa Peppermint, nggak bayangin tur mancanegara dari Hong Kong, nggak ada gitu kan. Bener-bener yang mereka datang justru pada saat kami sedang mencari tahu kita mau ngapain gitu. Dan mereka yang sebenarnya juga membentuk Peppermint sampai hari ini. Jadi Peppermint itu perjalanan si Benny dan Anton ini memang luar biasa sih gitu. Dan melihat teman-teman ini bertumbuh dan berkembang, berkeluarga, punya rumah, dari apa yang dilakukan dan setiap kepercayaan hari. ini dan kemudian terbukti ya. Bener, dan kami tuh kan 9 to 9 itu kerjaannya cuman ini ya, nggak ada yang lain gitu. Ya kecuali Iwan sih, kalau dia visual artist gitu. Sama sepedaan. Sama sepedaan gitu. Saya sama tanaman. Tapi Pambo yang member terakhir yang masuk, dia 5 tahun terakhir kerja bareng sama kami, dan
Dan itu juga jebakan Batman sebenarnya buat dia gitu, kayak wow ternyata lanjut, oh mau lagi terus gitu. Nah untuk teman-teman ini aku pikir juga ya tentu saja semua orang punya hak untuk berkembang gitu. Saya pribadi selalu punya pegangan satu, Mas. Orang yang bekerja di Peppermoon harus bahagia. Kalau dia tidak bahagia atau dia ingin mencari kebahagiaan lain, silahkan. Karena setiap orang itu berhak bahagia. Nggak akan ada yang gujengi, nggak ada yang akan megangin kamu. Nggak. Kamu yang paling tahu gimana caranya bikin hidupmu bahagia. Kalau di sini bisa bikin hidupmu bahagia, ayo. Tapi kalau enggak, jangan pilih kami. Jangan pilih tempat ini. Mungkin memang nggak cocok gitu. Mungkin kebahagiaanmu ada di sana tuh, jadi koki misalnya, atau kamu jadi apa gitu. Nah, jadi itu yang bolak-balik kami selalu ingatkan ke teman-teman. Dan itu yang membuat saya selalu memastikan semua level tim ya. Peppermoon kan cuma 5 ini nih, semua orang nih melakukan mulai dari ngosek WC sampai pentas, ya orangnya sama ini orangnya gitu. Kami nggak punya OB, kami nggak punya tukang kebun gitu ya. Udah, ini semua orang melakukan hal yang sama. Tapi begitu kami bikin festival misalnya, atau kami bikin apa gitu, yang project yang memang membutuhkan banyak orang. Terlibat orang ya. Betul, kami akhirnya kan outsourcing ya istilahnya, tapi berkolaborasi juga dengan banyak orang. Nah di titik itu juga itu yang tetap kami pegang gitu. Ya mereka harus happy. Kalau mereka nggak happy nggak usah gitu. Iya. Karena kan pasti akan tercermin sih di karyanya. Iya benar. Dan aduh ngapain sih capek-capek ngabisin waktu, tapi kamu nggak bahagia gitu loh. Nggak usah. Udah take your time gitu. Tersiksa jadinya. Dan kan yang kasihan juga yang lain kan gitu. Jadi loss aja gitu. Jadi memang itu sebenarnya cara itu cukup lumayan berhasil buat kami akhirnya menentukan siapa yang akhirnya cocok bekerja sama gitu. Karena ya landasannya cuma kebahagiaan aja kok gitu. Itu persis sih kalau saya di jurnalistik ya menjadikan itu pijakan. Kalau kamu nggak gembira dengan profesi ini, please coba cari profesi lain. Betul. Jangan karena kalau dipaksa, nggak gembira, hasilnya pasti juga membuat kamu kayak bekerja secara terpaksa. Dan it waste your time. Gitu buat apa kan ngabisin waktu? Umur kita tuh nggak panjang loh gitu. Nggak panjang amat ya. Nggak panjang amat. Jadi udah bahagia tuh diusahakan deh. Gitu. Tapi seni lumayan agak panjang sih. Amin. Daripada hidup. Amin. Itu kredonya seniman untuk menghibur diri katanya. Untuk menghibur diri benar-benar. Amin kalau itu. Tapi dalam perjalanan ini Mbak Ria ada ketakutan nggak atau kecemasan? Karena pasti kan ada perubahan, pasti ada audiens yang berganti. Lalu deal dengan itu gimana? Apakah mengubah atau melakukan? Aku sama Iwan sempet, ini kalau sampai suatu hari teater boneka dilarang pentas di Indonesia, apa yang bakal kita lakukan ya? Oh, sampai sejauh itu berpikir? Iyalah, pindah negara kali. Di mana audiens menerima ya? Karena iya, kami percaya dengan medium ini. Medium ini kuat, medium ini bisa bicara dengan banyak orang dari berbagai lapisan, berbagai latar belakang, berbagai bahasa usia, latar belakang apapun ya, pendidikan, ekonomi, itu tuh bener-bener blend sekali. Nggak ada yang, medium ini teater boneka tuh buat kami tuh sangat inklusi, Mas, gitu. Ya kayak tadi aku bilang ya, dia bisa dipentaskan di gedung pertunjukan yang wow, atau di pinggir kampung, atau ya itu tadi aku bikin di Penagi, di kampung nelayan itu, dan mereka semua happy ngelihatnya gitu. Dan kalau sampai itu dilarang, itu masalah besar gitu buat kami. Itu salah satu ketakutan. Kayaknya itu ketakutan terbesar kami itu, ketika negara tidak mendukung kebebasan berbicara. Itu kayak kebebasan, itu ketakutan terbesar sebenarnya. Kebebasan berekspresi mungkin, karena iya betul sekali. Enggak ngomong, bener banget. Bener banget. Itu ketakutan paling besar sih sebenarnya. Tanah yang kami pijak ini seberapa, akhirnya ketika kami punya ketakutan itu, kami kan harus memupuk agar itu tidak terjadi kan sebenarnya. Dan itu dimulai dari kecil, dari anak kecil gitu. Itu harus merasakan bahwa menjadi ekspresif, bisa mengutarakan pendapat, mengapresiasi karya, itu tuh dilatih gitu. Akhirnya jadi gitu sih. Jadi itu kenapa kami berpikir malah jadi, wah ini berarti dari yang anak-anak banget nih harus memahami, harus mengalami proses ini semua supaya dia juga bisa menghargai bahwa itu important gitu. Karena orang-orang yang mungkin menganggap itu tidak penting kan karena mereka tidak pernah mengalami ya. Gitu. Kan yang menjadi energi terbesar kan tadi kan audiens. Betul. Mbak Ria meluaskan audiens ini dengan cara apa? Dengan cara apa ya? Bikin karya yang bagus. Atau genre yang berbeda? Enggak sih, ya, kalau aku mikirnya gini, Mas, PR jadi seniman tuh kan bikin karya aja sebenarnya, nomor satu itu. PR-nya bikin karya.
ketika karya ini dirasa dimiliki oleh banyak orang, temanya atau apapun lah gitu, Kesannya. kemudian orang kesannya gitu, orang penonton tuh jadi merasa memiliki karya ini, dia akan sounding ke orang lain. Oke. Dan dengan begitu karya ini akan meluas. Itu trupsnya ya, Yep. pasukan-pasukan. Iya, betul banget. Legion lah. Banget. Yang jadi menarik sebenarnya di situ gitu, bahwa kekuatan karya itu memang mau gimana, mau sebagus apapun kamu posting di Instagram, tapi kalau karyamu nggak kuat, ya Orang berat. juga nggak akan bicarakan Ya berat juga. gitu. Orang tidak akan menggulirkannya, tapi ketika karyamu kuat dan lagi-lagi itu ya relate sama banyak orang. Relevan. Itu menurutku jadi penting gitu. Caranya sih sebenarnya itu, tapi ketika kemudian kita bikin ini nggak ya, itu semua sebenarnya tergantung dari kita punya kegelisahan apa sih gitu. Oke. Oh, berangkat dari kegelisahan Betul, itu, lalu kayak kami kemudian pernah bikin relate ya? project sama teman-teman tuli misalnya. Waktu itu sesimpel aku ngobrol sama komunitas tuli itu, bisa nggak sih kita nggak usah sebut kalau Peppermoon bekerja dengan teman-teman tuli, aku bilang. Kita ganti ya namanya, projectnya kita bikin aja nama projectnya, tapi tidak perlu terlalu diagung-agungkan bahwa kami bekerja dengan teman-teman tuli gitu. Karena apa? Karena kalau kita mau benar-benar setara, ya yang ditunjukin karyanya. Aku bilang gitu sama teman-teman waktu itu. Oke. Kami waktu itu bikin projectnya namanya Bawayang, project bayang-wayang gitu. Karena shadow theater memang konsepnya. 10 hari kami berproses sama teman-teman itu selama 1 bulan gitu. Tadinya mereka tuh namanya Dev Art Community, nama komunitasnya gitu. Karena satu dan lain hal, akhirnya mereka setelah Bawayang selesai, projectnya selesai, aku dikontak. Boleh nggak kami pakai nama ini untuk nama kelompok baru kami gitu. Dengan senang hati dong gitu. Jadi sekarang mereka menghilangkan kata Dev-nya. Dan itu menurut aku, ya itu tidak ditujukan bahwa audiensnya akan merembet ke sana kan Mas, tapi kemudian ada teman-teman lain yang terinspirasi dan kemudian asik membuat karya mereka sendiri, ya itu efek dari karyanya mungkin gitu. Jadi ya gitu sih. Membuat karya itu serelevan mungkin pada publiknya ya. Ya berangkat dari kegelisahan tadi. Terus aku ingat banget satu lagi sih Mas Inu. Stage manager Peppermoon, Mas Gading Paksi itu pernah menuliskan, Peppermoon bikin buku nih, judulnya Selepas Napas. Nah di buku itu kami meminta orang-orang terdekat dan orang-orang yang cukup jauh juga, tapi yang mengamati cukup intens Peppermoon menulis tentang apapun lah, tentang Peppermoon pokoknya. Terus Gading ini bener-bener on point banget, dia bilang, ya Peppermoon itu, aku pernah inget obrolanku sama Ria dan aku lupa aku pernah ngomong itu. Tujuan kami bikin karya itu adalah mencari teman. Dan emang iya. Jadi maksudnya jadi pertemuan, kolaborasi itu, bahkan kolaborasi ya, kalau menurutku kolaborasi itu berhasil kalau setelahnya ada pertemanan. Kalau bubar ya berarti nggak berhasil. Mau sebagus apapun karyanya gitu. Karena koneksinya akan berlanjut ya. Benar. By the end of the day it's about the relationship between human gitu. Di akhir hari ya itu hubungan antar manusia sih. Kalau Mbak Ria membuat apa ya, semacam atau benang merah atau apa dari tema-tema yang Mbak Ria dan Peppermoon buat itu, sebenarnya mau memunculkan apa sih, pesan apa sih sebenarnya? Rasa, menyentuh lewat rasa. Karena selama ini itu aku inget banget sih, waktu mau bikin Muatirika itu aku ngobrol sama Iwan satu hal. Kenapa kita kalau nonton film orang bisa nangis, bisa marah, bisa ketawa, tapi kalau nonton teater lightingnya bagus ya, pemainnya menarik, ceritanya kurang tajam nih. Semua di sini. Nggak di sini. Tapi bahwa ada rasa jijik, ada rasa marah, ada rasa itu tuh kenapa sih susah banget digapai lewat teater gitu. Akhirnya kami memutuskan, masa sih, coba yuk kita ngulik rasa di dalam sebuah pertunjukan tuh jadinya gimana ya. Karena kita orang Jawa gitu, kita orang Jawa yang memakai roso itu ini ya, poin gitu. Beda sama roso lain itu kekuatan. Tapi itu jadi on point gitu, itu jadi penting gitu, bahwa ketika kamu berpikir tuh harus seimbang dengan pikiran dan rasa gitu. Bener atau enggak itu tuh pikiran dan rasa yang jalan gitu. Nurani tuh harus didengerin gitu kan. Mengasah itu sebenarnya. Jadi sebenarnya semua benang merahnya rasa. Itu kenapa juga universal ya? Karena kan mudah diterima ya, karena yang tersentuh adalah nggak hanya otak. Kalau otak kan orang ada resistensi untuk ini bukan ceritaku nih. Tapi begitu rasa yang disentuh kan, betul. Ideologinya apapun gitu. Rasa ya. Bener. Dan mengolah rasa itu gimana Mbak Ria sendiri mempraktekannya hal yang? Gimana ya? Being sensitif kali ya. Sensitif aja gitu. Mungkin karena aku suka sama anak kecil ya Mas ya.
Oke. Dari dulu aku suka sama anak kecil. Aku sempet bekerja di sebuah TK juga gitu. Dan aku belajar banyak bagaimana anak-anak itu kan mereka belajar semua hal kan gitu. Belajar memahami dirinya, belajar itu tuh mengekspresikan dirinya, kenapa mukul nggak boleh. Itu kan semua kayak itu rules yang kita pelajari dari kecil, tapi begitu kita dewasa kita lupa. Kenapa dulu waktu kita kecil kita boleh sayang-sayang hewan, kita nggak boleh petik tanaman, tapi begitu kita dewasa kayak seenak aja nebang aja gitu, bunuh aja gitu. Itu berarti ada yang miss tuh di perjalanan menjadi dewasa, jangan-jangan gitu. Aku apalagi setelah ada Lunang ya, itu jadi kayak makin wah gila, nggak bisa macam-macam nih. Ya. Gitu dan anaknya emang sensitif banget sih jadinya tuh kayak ini salah nih, kayaknya ini anaknya sensitif banget nih jadinya gitu. Tapi menarik gitu bahwa kemudian ya kalau bukannya yang membedakan kita dengan hewan itu juga adalah akal budi dan rasa kan sebenarnya. Kita punya ya hewan aja bisa merasa loh gitu kan, apalagi kita harusnya gitu. Ya gitu sih Mas, maksudnya mungkin aku sekarang mempraktekannya lewat dengan keseharian sebagai teman bekerja di Peppermoon, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pencinta tanaman, sebagai teman gitu. Ya nyoba itu aja. Dan situ biasanya ketemu sih, mengolah kegelisahannya jadi mudah ya, karena sensitif kan. Kenapa nih perasaan ini muncul? Kenapa ini kekhawatiran ini datang? Apakah ini juga mewakili audiens saya? Itu kemudian jadi bagian yang ulang-alik aja terus prosesnya gitu. Aku nggak pernah nonton, kami nggak punya TV di rumah ini juga kan. Jadi menyaksikan, maksudnya mungkin juga dengan menyibukkan diri dengan melakukan gitu tuh juga jadi banyak ya sense-nya ya. Sense-nya tuh yang kerja semua gitu. Kayak bercocok tanam, aku suka nanem gitu misalnya, itu kan sense fisiknya kerja semua. Itu praktek-praktek berkesadaran. Betul. Menyentuh. Bersepeda. Loh. Itu bersepeda. Ini pembenaran kali. Doi kalau itu doi sih. Benar itu. Iya benar. Buat saya sendiri juga itu kesempatan untuk merasakan semua secara total. Kan? Benar. Dan kita dengan badan kita, dan sendiri itu penting juga sih akhirnya. Iya benar. Itu juga diperlukan. Untuk memberi ruang kita untuk menemukan tadi, untuk berhenti sebentar dalam perjalanan itu kan akhirnya teater atau berkesenian ini akhirnya penemuan diri sendiri juga. Jadi membentuk dan akhirnya menemukan. Gitu. Top deh, keren. Tapi kita terkoneksi dengan Nenden ya. Iya, aku nggak menyangka loh, ini baru tahu. Mbak Nenden memang. Iya, aku kaget sih Mas waktu lihat. Bentar, ini Nenden bener Nenden kakak kelasku yang dulu aku pernah kerja di studio keramiknya dia itu. Oh dia di studio keramik dulu dia sempat bekerja dengan seorang seniman keramik. Terus aku daftar mau belajar bikin keramik tadinya, ketemu sama Mbak Tari itu, Endang Lestari namanya. Terus malah ditawarin kerja. Terus ya aku sama suaminya kenal deket. Ya gitu. Victor. Oh gitu. Dulu dia wartawan di Istana juga. Pak Wi tuh ini banget, connected banget sama Mbak Nenden. Ya karena gara-gara tulisannya dia kan, terus kayak bergulir gitu, dia bisa ketemu, bisa apa gitu kan gara-gara itu. Semesta memilih hal-hal yang nggak kita duga ya untuk connect ini semua. Aku Mbak Nenden tuh nonton pentasnya tuh setelah bareng nggak ya sama Bu Idari? Oh enggak, dia nggak barengan sama Bu Idari. Tapi dia nonton di saat yang bersamaan, di sesi di session yang sama gitu, di season yang sama. Terus ya gitu dia, wah gini ya ternyata jadinya gitu. Kalau Mbak Ria kan menjalani semua ngalir ya. Lalu bagaimana Mbak Ria punya planning ya untuk itu? Deal dengan itu gimana? Kalau kata Iwan tuh dasarnya aku ini bakul saja deh. Enggak sih. Bakul tutulan. Enggak, tapi sebenarnya gini. Aku tuh selalu percaya kita tuh bisa jalanin mimpi kalau kita bisa hidup tenang. Hidup tenang itu artinya sandang, pangan, papan cukup, tercukupi. Dan itu realistis. Kebutuhan dasar itu harus tercukupi gitu. Gimana mau ngomong seni kalau kamu lapar gitu? Gimana orang mau nonton seni kalau mereka lapar? Nggak bisa. Ada istilahnya primo deinde filosofari. Jadi perut harus isi dulu baru yang lain baru bisa jalan. Berhikmat lah. Betul banget. Karena apa ya? Karena itu energi kan. Badan fisik kita tuh butuh energi itu gitu. Ya mungkin memang orang-orang tempo dulu mereka pakai puasa untuk mencari cara gitu ya, apa segala macam, emang lelaku prihatin segala macam. Aku pikir bentuk lelaku prihatin sekarang juga sudah bergeser gitu. Cuman di satu titik
makanya juga kami memastikan bahwa kenapa timnya kecil? Ya Karena karena bisa semua harus dipenuhi. sejahtera gitu. Kami berpikir begitu sih. Nggak perlu banyak-banyak gitu, tapi kita bisa jalan dan sejahtera cukup gitu. Anak tetap bisa sekolah, mereka punya asuransi, punya rumah gitu. Wajar lah ya. Itu wajar gitu di pekerjaan apapun, toh semua Pasti orang kan juga tujuannya berharap itu. hal yang sama. Ada liburnya gitu. Ya, tapi bedanya ya kalau seniman tuh 1 kali 24 jam mikir kerjaan sih sebenarnya. Tapi kalau karena senang ya udah jalan, kan. makanya Gitu. itu jadi pijakan kan. Senang kalau di sini, gembira Bener, nggak di sini. bahagia dulu nomor Bahagia 1 nggak, gitu. ya? Kayak gitu sih Mas. Jadi memang aku sih nggak, karena aku posisiku kan produser iya, sutradara iya, penulis naskah iya, Bakul ya. co-artistic director iya, bakul banget gitu. Jadi memang membuat meskipun organik, tapi sebenarnya planning gitu, Oke. punya planning gitu. Kayak misalnya Planningnya ngeblend ya, kayak iya, jadi kayak nggak oke, kita ngontrak terpisah. studio, ngontrak rumah. Ya nggak mau dong selamanya kita ngontrak. Harus punyalah tempat sendiri, Itu punya hitungannya tempat ya. sendiri gitu. Planningnya di situ. Gimana caranya bisa survive bayar listrik ya? Oh, bikin merchandise kayaknya asik nih, operational bisa betul. jalan, merchandise jalan gitu. Terus apa lagi gitu? Wah, kan kita udah bikin festival, sering ada orang residensi. Harusnya kita selama ini kok mereka bayarnya hotel, yang untung hotel dong. Kita bikin Nabung dong, Oke. biar bisa bikin tempat nginap buat seniman yang residensi. Sesimpel itu Jadi sebenarnya. ekosistemnya Mbak Ria sendiri bangun. Iya, bersama teman-teman. Dengan Betul. teman-teman, dan mereka juga terlibat di sini dengan harapan mereka juga bisa Betul. berpenghidupan dengan Benar. layak ya. Ya, betul banget. Ya karena itu tadi Mas, ketika orang nanya, nggak ada kalau sering dapat visit ya dari luar negeri juga pertanyaannya sama. Nggak ada kerjaan lain? Ini doang? Nggak jadi dosen apa-apa? Enggak. Ini aja udah sibuk, aku bilang gitu kan. Bisa loh sibuk ternyata gitu kan. Masa sih gitu. Jadi mungkin juga banyak teman-teman yang masih belum dimanapun ya, di berbagai belahan dunia tuh juga banyak yang masih bisa ya, kok kamu bisa punya studio kayak gini, kok bisa rumahnya begitu, kok bisa semuanya. Itu tuh udah ya masalah kayak gitulah yang aku, dan itu kami bangun bersama sih. Maksudnya aku sama teman-teman berlima ini selalu, kita juga nggak pengen yang lain juga nggak punya rumah kalau kita punya rumah kan gitu kan ya Mas. Jadi basic needs itu harus terpenuhi. Dan ya senang dari tadinya mereka lajang, yang terus jadi pacaran, keluarga, terus menikah, terus jadi punya rumah, punya anak, itu kan senang ngelihat pertumbuhan bersama itu. ya. 2-3 tahun lalu saya tuh ke London ya, Birmingham, ada namanya social enterprise. Saya jadi teringat upaya Mbak Ria ini kayak bagian dari social enterprise. Mas, oh gitu ya? Jadi bekerja nggak harus untung, Betul. artinya ada Tapi bisnis sustain. yang dengan sustainability dibangun dengan tidak hanya kapitalisasi untuk kapital, tapi untuk kemanfaatan orang. Betul. Semua yang terlibat punya manfaat, dan dia bisa meluaskan. Doanya banyak Mas, kalau makin banyak temen yang terlibat kan sebenarnya. Dan ya kami nggak mungkin pegang semua sendiri juga kan, sebenarnya kan gitu ya. Dan tapi juga di satu titik kami berpikir, ya tapi kita bikin yang double aja buat kita. Yang berlima ini harus tetap bisa ngurusin sendiri, nomor 1 itu dulu gitu. Nggak usah hire orang dulu, nggak perlu gitu. Cuma nanti kalau misalnya kita lagi pergi, di sini ada yang residensi, ya ada temen dari kelompok teater boneka yang lain yang bantuin ngurusin misalnya. Jadi relationship-nya jalan terus gitu. Dan itu kayak support system juga ya. Betul. Jadi saya kalau tadi Mbak Ria ngomong ini ngalir aja, sebenarnya nggak ngalir aja loh. By design itu ya mungkin tidak terpisah, ini planning, ini rencana, tapi semua itu terkoneksi. Maksudnya nggak ada target kayak berapa tahun lagi harus begini. Sebenarnya sih nggak ada. Cuman kayak punya museum kayak asik gitu, kayak bikin ini kayak gitu. Jadi kayaknya punya museum asik terus malah begitu. Nggak terbeban ya. Tapi kemarin begitu kita nyoba studio visit, kayaknya nggak perlu punya museum deh, nanti kita tekor biar orang museumnya gini aja, live living museum. Oh iya bener-bener nggak jadi gitu. Jadi gitu. Jadi munculnya karena keluar masuk dan juga karena perjalanan ya Mas. Karena kami cuma timnya kecil, perjalanannya kan intens dan bersama. Semua mengalami bersama. Itu yang membentuk juga ya. Pengetahuannya sama. Jadi iya. itu yang asik. Jadi teman-teman jadi punya proyeksinya juga, kita sama-sama bangun bareng. Saya bayangkan malah berlima ini nggak ngobrol udah tahu mau bikin apa aja. Banget. Itu kayak aneh banget sih kadang-kadang. Iya. Showcase gitu mendadak set gitu udah jadi. Ya. Cek gitu. Terus nonton. Latihannya berapa lama? Enggak. Tapi udah 12 tahun sih barengan gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi bonekanya hadir di kalian berlima itu jadi terkoneksi dan menjadi ngambil peran masing-masing. Udah kayak udah apal gitu, udah kayak tahu gitu, oh ini megang ini berarti ini begini gitu, udah yang udah blend.
Dan itu juga sama pekerjaan sehari-hari juga begitu. Kami kayak udah sama-sama tahu gitu. Oh Ria ya kerjaannya udah di depan laptop, udah nggak usah diurusin lah gitu. Yang lain taking care of the rest gitu. Jadi kayak memastikan peralatan, studio, eksperimen gitu terjadi di teman-teman. Jangan kalau berlima di jejer di foto mungkin ada kemiripan. Katanya orang hidup berlama dalam itu. Ada kok tuh fotonya mirip nggak ya kira-kira? Pengalaman bersama yang dijalani bersama itu membentuk senyum yang sama, raut mungkin muka ya, yang sama, mungkin ekspresi yang sih. sama. Konyolnya sama sih tapi. Makanya Nyebelin kalau orangnya. Orang lima ini nyebelin. Kalau lama menikah kan kok kalian mirip Mirip, ya? Pak. Sebenarnya itu ya, pengalaman hidupnya mimicking sama. kali loh Mas. Iya, Iya bener ya, kan lucu ya. menjalani sesuatu senyumnya sama, kalau sedih nangisnya sama, Iya, kalau bener-bener. minum airnya sama, kalau makan nasi bungkusnya juga sama. Oh bener. Kadang-kadang juga bertanya, kok orang tua saya mirip ya? Padahal awal nikah kayaknya nggak mirip Beda juga. mukanya. Oh, Mungkin ya? karena itu juga. Iya sih, lucu tuh. Ya gitu sih, balik ke masalah sustainability gitu ya. Ya banyak teman-teman juga kayak bingung gitu. Berarti kamu kayak ngantor dok. Loh iya memang gitu. Udah punya studio, masa kalau nggak ditempatin itu salahnya siapa Iya, kan? iya. Berarti teman-teman tuh biasa datang jam 10 sampai jam 5 gitu di studio. Ada makan siang, kami catering gitu. Dia tuh benar-benar kayak, kok seniman tapi gayanya ngantor gitu. Ya iyalah. Tapi justru membuat itu yang sustain kan? Dan sehat. Oke, sehat. Sehat buat kami Fair karena juga ya. betul, pulang ya sudah teman-teman bisa istirahat gitu, nggak berlarut-larut. Jadi Oke, justru ada dengan pemisahan. jam waktu yang seperti itu semua bisa jelas kan. Oke. Harus bagi waktu nganterin anak sekolah, ada yang apa gitu waktu itu. Ya udah gitu, sama aja sama tukang bakso sama yang lain sama. Tapi benar sih membagi waktu dengan tertib itu menjadi lebih fair ya buat Efektif. yang lain. Hanya orang-orang sibuk yang punya waktu luang ternyata. Kalau orang pengangguran malah nggak punya waktu Oh luang. bener juga ya. Ya, kalau Gitu kita ya. disibukkan diatur itu kita punya asik. waktu luang. Libur gitu. Susah sih nyari libur tapi sebenarnya apalagi sekarang ya ampun. Iya, prosesnya kayak gitu. Bukan Iya. hanya waktu libur ya, tapi mau liburnya mau ngapain? Iya bener, tidur. Oke Mbak Ria. Thank Ini you ngobrolnya Mas. seru banget nih, kalau mau Iya dilanjut loh, masih bisa panjang 2-3 jam loh lagi. Nanti kita bikin astaga. episode berikutnya. Sip. Tapi saya beberapa kali merinding dari connect dengan orang-orang, Orang-orang dengan yang dekat kisah, ya. lalu dengan Bener. penemuan-penemuan diri yang Mbak Magic Ria sih. dapat dalam perjalanan berkarya, dan kekeras kepalaannya yang ternyata ya patokannya ternyata sederhana. Lo bahagia nggak kerja di sini? Iya. Lo gembira nggak di sini? Kalau nggak gembira, please Ambil yang lain. karena berhak untuk bahagia. Bener. Thank you Mbak Ria, ini Makasih pencerahan Mas dan Inu, punya senang sekali ngobrol. berlama-lama untuk menemukan momen ini, akhirnya ketemu juga tuh, gara-gara Pak Setelah Wo. sekian lama jadi teman Instagram ya. Iya. Thank Oke, you ya, Mas. Makasih Mbak. Jangan kapok ngobrol. Ya, saya nanti kalau ke Jogja pasti punya Asik. tempat tujuan untuk datang ke Pasti ngobrol paling. Sip, thank you Mas Inu. Ya.